kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga tahun 2022. Untuk pelaksanaan KP-nya sendiri, tanggal 19 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023 di Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Ya, untuk visi Badan Pusat Statistik adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, dan tugasnya sendiri tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 atau Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008. Untuk struktur organisasi dari Badan Pusat Statistik sendiri adalah sebagai berikut. Dipimpin oleh Kepala BPS, lalu ada Kepala Subbagian, lalu ada kelompok jabatan fungsional. Untuk penugasan sendiri, berhubung saya melakukan KP itu selama 5 minggu, untuk minggu pertama, yaitu tanggal 19 hingga 23, saya melakukan input data hasil Reksosek ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen atau SIPMEN. Lalu saya juga diminta untuk melakukan input data harga produksi berbagai sektor produksi di Kota Kediri. Lalu untuk minggu kedua, saya mengecek kelengkapan pengisian kuesioner, lalu seperti minggu pertama saya juga diminta kembali untuk melakukan input data ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen SIPMEN. Untuk minggu ketiga, saya melakukan pengecekan terhadap dokumen pembayaran honor bagi para penunjuk jalan pada kegiatan awal Reksosek, lalu merekap dokumen-dokumen untuk dikategorikan berdasarkan triwulan, bulan, dan sepanjang tahun. Untuk minggu keempat, saya melakukan batching pada dokumen-dokumen Reksosek dan juga mengecek kembali kuesioner seperti pada minggu kedua, dan minggu terakhir saya memisahkan dan mengarsipkan dokumen dan mengecek laporan monitoring penanganan gratifikasi yang diproses ke KPK di lingkungan BPS Kota Kediri. Baik, untuk pendahuluannya, seperti kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi terbanyak di dunia. Bahkan menurut hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta, yang meningkat 32,56 juta dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, Indonesia berpotensi memiliki tenaga kerja yang besar. Namun, jumlah angkatan yang besar membutuhkan kesempatan kerja yang banyak pula agar angkatan kerja terserap dengan baik. Kenaikan jumlah angkatan kerja tidak selalu diiringi dengan tersedianya lapangan kerja, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti halnya pengangguran. Nah, penyerapan tenaga kerja merupakan hal penting dalam peningkatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, meningkatnya produksi barang dan jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan pembangunan ekonomi. Tingginya TPAK dapat diharapkan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika TPAK semakin rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga terhambat dan menimbulkan berbagai masalah seperti halnya pengangguran. Berdasarkan uraian di atas, saya akan melakukan analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten kota di Jawa Timur. Ya, adapun tujuan penelitian saya yang pertama adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten atau kota. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui model matematis dari tingkat partisipasi angkatan kerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk pengumpulan data, saya mengambil data sekunder dari Badan Pusat Statistik periode 2019 hingga tahun 2022 yang terdiri dari beberapa variabel yaitu TPAK, pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan jumlah penduduk. Adapun metode analisis yang saya gunakan adalah regresi data panel, dengan software yang saya gunakan adalah R versi 4.2.1. Ya, data panel sendiri merupakan gabungan data cross-section dan data time series sehingga mampu menyediakan data lebih banyak sehingga menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Data panel sendiri memiliki beberapa kelebihan seperti berikut. Data panel mengatasi batasan heterogenitas, data panel memberikan informasi yang lebih banyak, mampu mempelajari dinamika perubahan, dan lainnya. Lalu untuk alur analisis yang saya gunakan pertama ada analisis deskriptif, uji spesifikasi, uji WOLT, uji diagnostik, dan pemilihan model terbaik.
Untuk pertama, saya akan memaparkan teori data terkait variabel yang saya gunakan. TPAK adalah presentasi banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemampuan masyarakat meningkat. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, yang dapat dirumuskan seperti di layar. Lalu ada angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Lalu yang terakhir ada jumlah penduduk yang bekerja adalah bekerja sendiri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu. Ya, baik kita akan masuk ke pembahasan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan variabel dependennya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk yang bekerja. Dengan metode analisis yang saya gunakan adalah analisis regresi data panel. Berikut adalah grafik dari tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2019 hingga tahun 2022. Dapat kita lihat bahwa setiap tahun TPAK mengalami kenaikan. Namun bila dilihat lebih lanjut, kota yang mengalami TPAK tertinggi yaitu Kota Pacitan. Berbanding terbalik dengan hal itu, banyak sekali kota-kota yang masih memiliki TPAK yang rendah atau terjadi ketimpangan. Ya, sebelum kita masuk ke analisis, akan dibuat scatter plot untuk menguji apakah dari variabel dependent dan independent terdapat hubungan linear. Dapat kita lihat bahwa keempat variabel independen memiliki hubungan linear negatif dengan variabel dependent, yaitu TPAK, yang artinya semakin besar variabel independen, maka semakin rendah variabel dependennya. Ya, pertama adalah uji spesifikasi dengan uji Hausmann. Uji Hausmann sendiri dilakukan untuk menentukan model tersebut merupakan model efek random atau model efek tetap dengan tingkat signifikansi 0,05 dan daerah kritik ditolak jika kurang dari alfa, maka dapat kita simpulkan bahwa ketiga model memiliki p-value kurang dari 0,05 sehingga dapat kita tolak H0 dan kesimpulannya pada ketiga model merupakan model efek tetap. Kemudian akan dilakukan uji Braunschweigen untuk melihat apakah dalam model tersebut ada efek kali silang maupun waktu, atau efek kali silang saja atau efek waktu. Ya, dari hasil analisis yang diperoleh didapatkan bahwa model memiliki efek kali silang maupun waktu. Namun setelah dicek pada ketiga model hanya memiliki efek kali silang. Selanjutnya, dari ketiga model tersebut akan dilakukan diagnostik checking. Yang pertama ada uji korelasi sosial untuk melihat apakah ada korelasi sosial pada komponen galat. Dengan menggunakan alfa 0,05 dan daerah kritik H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, dapat kita lihat bahwa pada ketiga model memiliki p-value kurang dari 0,05 sehingga kita dapat menolak H0 dan kita berkesimpulan bahwa ada korelasi serial pada komponen galat. Lalu kita juga melakukan diagnostik checking kedua yaitu uji heteroskedastis. Dengan H0 tidak ada sifat heteroskedastis dan H1-nya ada sifat heteroskedastis. Pada ketiga model, p-value lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model 1, model 2, dan model 3 tidak ada sifat heteroskedastis pada model. Terakhir ada uji Wald. Uji Wald ini untuk melihat apakah variabel signifikan masuk model atau tidak. Untuk model 1 sendiri, variabel yang tidak signifikan adalah RLS atau rata-rata lama sekolah sehingga variabel tersebut dikeluarkan dan dibentuk lagi model kedua dengan tanpa RLS dan kita cek bahwa p-value dari AHH itu lebih dari 0,05 sehingga variabel tersebut tidak signifikan. Kemudian model 3 ada pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk di mana semua variabelnya sudah signifikan. Ya.
Dari ketiga model tersebut akan dilakukan kriteria pemilihan model terbaik dengan kriterianya adalah R square terbesar, adjusted R square terbesar, sum of square error terkecil, tidak ada korelasi serial, dan tidak ada heteroskedastisitas. Pada model 1 dapat dilihat bahwa model tersebut memenuhi 4 dari 5 kriteria, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model 1 merupakan model terbaik. Jadi modelnya adalah sebagai berikut, TPAK sama dengan minus 0,061 kali pertumbuhan, minus 1,7326 kali AHH ditambah 1,855 kali RLS ditambah 6,77 pangkat minus 0,5 dikali CPP dan plus CI. CI sendiri adalah intercept dari masing-masing kabupaten yang mana nilainya berbeda. Di sini dapat dilihat bahwa misal Kabupaten Bangkalan memiliki CI sebesar 147,054 dan Banyuwangi 121,643 dan seterusnya. Jika ditulis secara eksplisit, maka model dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur adalah sebagai berikut. Dari Kabupaten Bangkalan hingga Kota Surabaya. Ya. Untuk saya melakukan estimasi nilai TPAK pada tahun 2022. Dari nilai estimasi tersebut didapatkan MAE sebesar 0,95 dan RMSE sebesar 1,23%, di mana nilai ini sudah relatif kecil sehingga dapat dikatakan bahwa model yang digunakan sudah dapat mengestimasi nilai TPAK dengan cukup baik. Kemudian bila dibandingkan dengan regresi linear berganda, maka akan terdapat perbedaan. Pada model 1 kita menggunakan 4 variabel. Pada data panel kita berkesimpulan bahwa variabel RLS tidak signifikan. Namun pada regresi linear pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang tidak signifikan. Akhirnya hingga model ketiga pun didapatkan variabel yang berbeda untuk data panel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, dan pada regresi linear berganda variabelnya adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, sehingga perlakuan data panel cocok digunakan data panel jika kita menggunakan data panel dan kita menganalisis dengan regresi linear berganda, dapat kita lihat bahwa akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Ya, penutup yang pertama secara kesimpulan. Pertama, secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi RLS, AHH, dan CPP berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Lalu yang kedua, secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi AHH dan CPP berpengaruh signifikan terhadap TPAK, sedangkan variabel RLS tidak berpengaruh secara signifikan. Dan ketiga, ada model yang terbaiknya adalah sebagai berikut. Lalu nomor 4, berdasarkan model terbaik, kita dapat menginterpretasikan bahwa penambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan TPAK sebesar 0,06131 dan penambahan satu satuan AHH akan menurunkan TPAK sebesar 1,73. Penambahan satu satuan RLS akan meningkatkan TPAK sebesar 1,85 dan penambahan satu satuan CPP akan meningkatkan TPAK sebesar 6,776 pangkat minus 5 TPAK. Lalu yang keempat, model terbaik merupakan model fixed effect dengan efek kali silang. Lalu yang kelima, koefisien determinasi atau R square yang diperoleh adalah 0,63, yang artinya 63,517% variabel pertumbuhan ekonomi, AHH, RLS, dan CPP secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel TPAK. Lalu saran yang pertama, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, sehingga diharapkan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah mendorong kesadaran atau sarana prasarana pendidikan guna meningkatkan rata-rata lama sekolah. Lalu yang kedua, jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, sehingga diharapkan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan peluang bagi penduduk setempat untuk bekerja. Lalu yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan angka harapan hidup berpengaruh negatif, sehingga diharapkan bagi pemerintah mampu menurunkan pertumbuhan ekonomi dan angka harapan hidup untuk meningkatkan TPAK. 4. Model yang dikembangkan ini masih terbatas karena hanya melihat dari beberapa variabel. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap. Lalu yang terakhir, perlunya penggunaan data time series yang lebih panjang atau lama
untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terkait hubungannya tadi yang negatif sama positif itu secara teori gimana? Itu sesuai nggak tadi misalnya ini menaikkan atau menurunkan itu? Kira-kira Kalau logis nggak? kalau dari secara teori itu harusnya pertumbuhan ekonomi dan angka harapan hidup itu berpengaruh secara positif, Bapak. Nah itu tadi berlawanan. Ya, tapi dalam analisis yang saya lakukan ini dihasilkan hubungannya negatif. Nah itu, jadi gini, juga dari R square-nya kan kecil, cuma 60%-an itu. Jadi memang kadang, ini kan memaksakan model linear. Jadi bentuk hubungan nggak selalu linear, ini hanya untuk pembelajaran aja besok kalau skripsi. Tapi Baik, ini kan Pak. KP. Inilah, Iya, Pak. ini justru tantangan yang menarik di sini Anda dapatkan dari kerja praktik ini adalah bahwa semua data, apalagi ya pakai metode yang paling ini yang nggak data panel tadi, lebih Iya, rendah Pak. lagi kan itu, ya kan? Sama ininya dia lebih buruk lagi, sudah pakai panel pun masih, tapi kan lumayan yang signifikannya kan sudah beda kan. Iya, Tapi Pak. tetap kemampuan menjelaskannya cuma 60% kan, berarti masih ada sesuatu yang bisa juga karena prediktornya, bisa juga karena bentuk hubungannya ya. Jadi regresi nggak cuma regresi yang kayak gini, ini namanya kan parametrik gitu linear. Ya, Iya, jadi Pak. nanti ini kalau pas skripsi Anda bisa nanti untuk inspirasi, data yang sama Anda olah dengan alat yang lebih canggih, mungkin akan menaikkan R square-nya itu. Baik, Pak. Ya, jadi juga kemungkinan juga arahnya bisa sesuai dengan teorinya yang teori sosialnya. Ini kan urusan sosial ya ini ya, kalau gini atau teori apalah di pendidikan Iya. atau apa ini yang sesuai. Jadi memang kadang dalam fenomena ini kita memaksakan apalagi dengan regresi yang biasa, sering banyak sekali yang mungkin bisa meleset gitu. Karena fenomena hubungan linier sebenarnya itu dalam kenyataannya jarang kan. Karena Iya, linier Pak. kan kayak ngikuti apa garis lurus itu kan. Jadi, nah ini yang nanti untuk perhatian Anda. Oke, untuk nilainya sudah ada ya dari sana ya. Untuk BPS sendiri sudah memberikan nilai, Pak? Sudah dikirim ke saya belum ya? Belum, Pak. Ya udah ini saya anggap sudah selesai. Baik, Pak. Tapi ada catatan-catatan yang masih mungkin belum perlu sesuai teori. Salah satu sarannya adalah mestinya tidak bisa juga tidak menggunakan model yang ini kan model linier ini kan. Iya, Pak. Jadi kemungkinan enggak. Jadi sebenarnya bisa saja tidak regresi linier itu. Iya, Pak. Baik. Ya, jadi nanti ditambahkan di saran ini ya karena R square-nya masih kecil itu. Bisa juga prediktornya nambah seperti yang saran Anda di yang keberapa itu kan Iya, nambah. Pak. Itu kan bisa juga naikkan R square itu. Iya, baik. Tapi kan apa bisa juga dari sisi hubungannya yang bisa juga nggak linear itu kan bisa regresi non parametrik kan nanti masuk bisa. Iya, baik, Pak. Ya, oke, saya kira udah cukup. Nanti sama nih untuk yang form nilainya, nilai dari sana sama form nilai untuk yang saya itu. Nanti kan langsung sudah bisa langsung saya nanti kirim ke Mas Idrap itu. Dan ini saya anggap sudah selesai nanti di finishing tambahannya tadi ya bahwa dengan model ini hanya kemampuannya 60% bisa ditambah prediktornya bisa juga dengan mengganti ke yang modelnya kemungkinan non-linear atau malah yang mix itu ya semi parametrik namanya ada parametriknya ada non parametriknya itu. Ya walaupun itu hanya saran kerjakannya kapan ya nanti kalau Anda skripsi misalnya. Baik, Pak. Berarti saya mengirimkan ke Bapak nilai dari BPS ya, Pak? Iya, betul. Sama form nilai yang untuk saya kan ada form nilainya juga kan itu. Iya, Tapi Pak. nanti nilai yang dari sana saya kirim ke Mas Idrap, nilai final kan. Sudah jadi nilai yang akan keluarnya besok kan huruf itu yang Anda. Oke, Jadi baik. bukan nilai numerik kan. Kalau yang BPS kan nilai numerik kan. Iya, Pak. Ya. Ya oke ya nanti saya kira udah cukup Anda tinggal tetap di Baik. finishing nanti dikirim saya dalam bentuk PDF aja untuk laporan ke saya itu sama ini slide-nya gitu nanti diindikan di dalam bentuk Google Drive nggak apa-apa kalau mau bisa juga dalam bentuk email nggak apa-apa ini ringan kok ya email aja dikirim email PPT sama ininya laporannya Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. sama form nilainya jangan lupa jadi 3 ya 3 Iya. attachment ya nilai ini PPT sama ini laporannya nanti Baik, Anda tinggal nunggu nilai akhirnya dari nanti saya kirimnya ke Mas Idram. baik, Ya, Pak. oke kalau gitu udah cukup ya. Uh, Oke. izin konfirmasi, Pak. Berarti saya Ya, mengirimkan form untuk Bapak nggih? ya. Oh, Jadi ada 4 ya. oh, Form baik, Pak. nilai untuk saya, terus nilai yang dari BPS, terus
laporannya, terus juga PowerPoint-nya ini. Baik, Pak. Akan saya kirim lewat email mungkin, Pak. Email aja. Iya, Ya. email aja. Attachment 4 kan nggak masalah kan itu. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya oke ya. Oke, lanjutannya ke Farah, silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya oke ya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah silakan ya. Baik Pak, sebelumnya izin konfirmasi Pak. Jadi saya ada perubahan judul untuk laporan KP-nya ini karena kemarin saat saya sedang mengerjakan laporan saya sempat mengecek ulang terkait perjanjian yang yang dari perusahaan dengan saya. Terus setelah saya baca ulang dari perusahaan meminta untuk identitas perusahaan tidak dicantumkan di laporan, jadi saya mengganti nama perusahaannya menjadi PTX begitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Memang kadang ada beberapa kan memang ingin tidak istilah disamarkan lah itu ini. Ya nggak apa-apa. Oke, ya baik Pak. Ya, berarti nanti otomatis tapi di dokumen di dalamnya gimana di laporan KP-nya? Tetap tulisannya laporan PTX Pak. Oh gitu, jadi semua dibuat gitu. Iya, Iya. dibuat PTX. Padahal Anda KP-nya di sana resmi kan? Iya resmi Pak. Cuma memang ada perjanjian dari perusahaan dengan saya, lintasnya disamarkan gitu Pak. Oh ya udah. Ya sudah nggak apa-apa, silakan sih. Ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gun dan juga Dina, teman saya. Di sini saya akan presentasikan laporan KP saya yang berjudul Analisis Descriptive Data Safety Card Catur Ulang 1 pada tahun 2022 di Divisi Project Delivery Onshore pada PT X. Untuk pelaksanaan KP dilaksanakan secara daring di Departemen Project Delivery Onshore PDN PTX dari tanggal 16 Januari hingga 15 Februari 2023. Fokus utama pelaksanaan kerja praktik ini adalah menganalisis dan memvisualisasikan data dari sebuah studi kasus yang ditentukan oleh pembimbing lapangan. Untuk profil instansi sendiri, PTX ini merupakan sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan mengakuisisi kontrak eksplorasi dan produk di Teroso, Kalimantan Timur. Untuk visi dan misinya, visinya untuk menjadi perusahaan energi pilihan untuk investor, pemegang saham, mitra pekerja, dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Untuk misinya untuk membangun nilai jangka panjang dan portofolio energi berkelanjutan dan bisnis sumber daya alami. Untuk tugasnya sendiri yaitu melakukan survei dan menganalisis geologi untuk mengidentifikasi potensi cadangan baru, serta mengevaluasi lapangan-lapangan minyak dan gas melalui pengeboran sumur eksplorasi. Untuk penugasannya di minggu pertama, saya melakukan pengenalan dengan pembimbing lapangan yang merupakan manajer dan pegawai dari Departemen Health, Safety and Environment dan Departemen PDON, kemudian mendiskusikan mengenai topik, tujuan, dan output yang diharapkan dari analisis data, serta penjelasan lengkap mengenai orientasi Health, Safety and Environment dan juga Safety Card PDON 2022. Kemudian menentukan software yang akan digunakan untuk pengolahan dan visualisasi data, dan juga dilakukan percobaan visualisasi data terkait. Kemudian minggu kedua, pembaruan visualisasi data berdasarkan masukan dan saran yang diterima dari minggu sebelumnya. Dan untuk minggu ketiga, dilakukan presentasi hasil analisis dan visualisasi data sementara percaturulan bersama kedua teman saya yang lain, kemudian menyusun draft tata cara penggunaan atau panduan perangkat lunak Power BI yang dapat menjadi pedoman bagi PTX, khususnya Departemen PDON. Untuk panduannya ada di sini. Terlihat kan ya Pak? Ya, kalau terlihat sudah. Ya, seperti ini untuk panduannya. Kemudian di minggu keempat melakukan presentasi final yaitu penjelasan secara detail mengenai hasil visualisasi dan analisis data safety card PDON 2022 percaturulan bersama kedua teman kerja praktik saya yang lain. Selain itu disampaikan pula pemaparan panduan Power BI yang telah disiapkan tadi.
Baik, kita akan masuk ke pendahuluan. Untuk latar belakang, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan, serta banyak melibatkan aktivitas pekerjaan di lapangan, PTX tentu harus memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, serta menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi. Health, Safety, and Environment atau HSE adalah tiga aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan manusia, serta lingkungan sekitarnya. Pentingnya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan kerja dapat merugikan perusahaan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Salah satu upaya pencegahannya adalah menerapkan safety card, yaitu observation card atau kartu observasi untuk mengetahui perilaku seseorang saat bekerja dan pengelolaan keselamatan berdasarkan perilaku dengan 4 kategori pengamatan di dalamnya, yaitu perilaku aman, perilaku tidak aman, kondisi tidak aman, dan nyaris celaka. Safety card ini dapat membantu memastikan bahwa pekerja memiliki pemahaman yang jelas tentang keselamatan kerja dan prosedur darurat yang harus diikuti jika terjadi kecelakaan di lapangan, serta dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kecelakaan jika terjadi. Dengan demikian, penggunaan safety card dapat membantu meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera di lapangan, serta meningkatkan keselamatan kerja secara keseluruhan. Selain itu, safety card juga menjadi tools untuk evaluasi bagi perusahaan mengenai program apa yang perlu ditingkatkan agar pekerja makin meningkatkan HSE awareness-nya. Oleh karena itu, saya ingin membantu PTX dalam upaya meningkatkan HSE performance perusahaan agar dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja di lapangan pada kemudian hari dengan melakukan analisis deskriptif pada data safety card PTX 2022 menggunakan software Power BI. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis pemahaman pekerja terkait praktik keselamatan kerja dan prosedur darurat yang harus diikuti dalam menghadapi situasi kecelakaan di lapangan, dan untuk menggambarkan serta memahami pemahaman pekerja terhadap 4 kategori pengamatan pada safety card yang meliputi perilaku aman, perilaku tidak aman, kondisi tidak aman, dan nyaris celaka. Untuk metode penelitiannya, pengumpulan datanya, data yang digunakan berupa data primer yang mencakup data bulanan pada tahun 2022 dari Departemen Project Delivery Onshore yang memuat hasil dari penerapan program safety card untuk seluruh pegawai PTX dengan kategori pengamatan yang telah disebutkan sebelumnya. Terus untuk metode analisisnya yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan software Power BI. Definisi safety card sendiri yaitu merupakan observation card atau kartu observasi untuk mengetahui perilaku seseorang saat bekerja dan pengelolaan keselamatan berdasarkan perilaku. Safety card mencakup daftar periksa sederhana untuk membantu pengamatan, diskusi, dan pelaporan berbasis online dan diimplementasikan berdasarkan Golden Rules 3T, yaitu tahu pekerjaannya, tahu bahayanya, dan tahu mengendalikan risikonya. Dalam klasifikasi laporan pada safety card terdapat 4 kategori pengamatan, yaitu perilaku aman, perilaku tidak aman, kondisi tidak aman, dan nyaris celaka. Selain itu, terdapat kategori pengamatan lain yang perlu diperhatikan, yaitu kemungkinan kejadian, alasan tidak aman, dan aturan keselamatan. Untuk pengimplementasian safety card sendiri, yang pertama itu harus mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi, seperti menabrak atau tertabrak, kemudian terjatuh atau terperangkap, dan lain-lain. Yang kedua, mengategorikan tindakan dari kemungkinan kejadian sebelumnya ke dalam 4 kategori pengamatan safety card. Kemudian jika tindakan tersebut masuk ke dalam kategori pengamatan perilaku atau kondisi tidak aman, maka dilakukan pengklasifikasian alasan tindakan tersebut tidak aman. Kemudian mengategorikan tindakan dari alasan tidak aman tersebut berdasarkan aturan keselamatan atau life saving rules untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan. Klasifikasi safety card, yang pertama perilaku aman, di mana ketika tidak terdapat situasi yang berpotensi membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan. Kemudian perilaku tidak aman, di mana ketika terjadi pengoperasian peralatan seperti mesin, mobil, dan alat berat tanpa izin yang berwenang, supervisor atau pekerja tidak memberitahu atau mengingatkan adanya bahaya, dan jika pekerja bekerja dalam kondisi sakit atau dalam pengaruh obat-obatan. Kemudian kondisi tidak aman, di mana ketika pada lapangan tidak terdapat penghalang atau tanda peringatan yang cukup seperti pagar, barikade, dan rambut keselamatan. Kemudian untuk nyaris celaka, di mana ketika terdapat kejadian pada situasi yang sedikit berbeda dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan yang tidak diinginkan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan deskripsi datanya. Dari masing-masing kategori klasifikasi laporan terdapat beberapa indikator di dalamnya. Data yang menunjukkan perilaku atau kondisi tidak aman akan dilihat dan ditentukan kemungkinan kejadiannya. Dengan variabel yang di dalamnya terdapat menabrak atau tertabrak, kemudian terjatuh atau terperangkap, terjepit atau tertusuk, kontak dengan bahan berbahaya, LOPC atau spill atau kebakaran atau ledakan, kemudian kegagalan peralatan, dan lain-lainnya.
Kemudian apabila masuk ke dalam kategori perilaku tidak aman, akan tertera perilaku-perilaku yang menggambarkan perilaku tidak aman tersebut seperti mengoperasikan tanpa izin, gagal mengingatkan atau mengamankan, kesehatan, perbaikan peralatan yang sedang beroperasi, posisi kerja tidak aman, gagal mengidentifikasi bahaya atau risiko, gagal mengikuti prosedur, pengangkatan atau pemuatan yang tidak tepat, dan gagal menggunakan APD dengan benar seperti kepala, wajah, mata, nafas, telinga, tangan, kaki, dan badan, dan lain-lainnya yang tidak disebutkan di variabel di atas. Kemudian apabila masuk ke kategori kondisi tidak aman, akan diidentifikasi kondisi-kondisi yang menggambarkan kondisi tidak aman tersebut seperti kurang penghalang atau tanda peringatan, peralatan atau alat atau material, faktor cuaca atau jalan, faktor lingkungan kerja, kurang kebersihan dan kerapihan, kurang prosedur atau instruksi, posisi tubuh yang kurang tepat, dan lain-lain. Kemudian dari hasil identifikasi variabel yang memenuhi perilaku atau kondisi tidak aman, akan diperoleh alasan-alasan tidak aman yang menggambarkan kejadiannya. Antara lain seperti kurang peduli, kurang pelatihan atau pengalaman, mengambil jalan pintas, kebiasaan, kondisi fisik atau mental, pengaruh teman atau lingkungan kerja, sistem tanggap darurat kurang memadai, terus kepemimpinan atau pengawasan kurang memadai, kemudian inspeksi atau pengetesan perawatan dan pengendalian kurang memadai, jumlah SDM kurang memadai, peralatan atau alat atau material yang kurang memadai, pemakaian berlebihan dan kehausan, kurangnya komunikasi, dan lain-lainnya. Kemudian untuk analisis datanya, pertama kita lihat dari kategori pelaporannya atau report type. Yang dari hasil analisisnya, tipe laporan perilaku aman merupakan tipe yang paling banyak ditemukan pada caturulang 1 dengan persentase rata-rata lebih dari 80% pada tiap bulannya. Ini berarti menunjukkan bahwa selama caturulang 1, para pekerja PTX berperilaku aman saat bekerja di lapangan. Lalu untuk tipe laporan kondisi dan perilaku tidak aman paling banyak ditemukan pada bulan April dengan persentase sebesar 7,17% dan 5,93%. Kemudian kita lihat dari perilaku tidak amannya, terdapat variasi yang dominan di tiap bulannya, seperti bulan Januari yang paling mendominasi adalah failure to follow prosedur dengan persentase sebesar 16,98%. Lalu untuk bulan Februari, variabel yang mendominasi adalah failure to secure sebesar 21,05%. Kemudian pada bulan Maret yang mendominasi adalah improper position for task sebesar 22,81%, dan pada bulan April yang paling mendominasi adalah variabel improper lifting dengan persentase sebesar 20,73%. Hal ini memberikan gambaran tentang area yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja. Kemudian untuk kondisi tidak amannya, di bulan Januari variabel weather road atau cuaca jalan memiliki persentase paling tinggi 25,29%. Kemudian pada bulan Februari juga sama, cuaca atau jalan sebesar 35%. Pada Maret juga sama, cuaca atau jalan sebesar 26,47%. Sedangkan pada bulan April, variabel yang memiliki persentase tertinggi adalah variabel kondisi tidak aman lainnya, yaitu sebesar 17,65%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi tidak aman pada caturulang 1 cenderung dipengaruhi oleh faktor cuaca atau jalan. Kemudian untuk kemungkinan kejadiannya, yang paling banyak terjadi adalah terjatuh atau terperangkap. Bisa dilihat pada bulan Januari, Februari, Maret, itu variabel paling tingginya adalah variabel terjatuh atau terperangkap. Untuk Januari sebesar 37,74%, untuk Februari sebesar 28,79%, untuk bulan Maret 23,71%, sedangkan pada bulan April variabel yang paling tinggi adalah others possibility of event sebesar 23,57%. Dan untuk alasan tidak aman yang paling tinggi pada caturulang 1 ini adalah lack of awareness atau kurangnya kesadaran. Dengan pada bulan Januari persentase terbesarnya adalah 28,08%, kemudian pada persentase bulan Februari sebesar 22,47%, lalu pada bulan Maret dan April secara berturut-turut sebesar 26,67% dan 28,28%. Hal ini menunjukkan bahwa lack of awareness atau kurangnya kesadaran menjadi faktor dominan yang menyebabkan perilaku atau kondisi tidak aman dalam lingkungan kerja. Untuk kategori aturan keselamatannya, pada bulan Januari, perilaku atau kondisi yang masuk ke dalam variabel body position memiliki persentase paling tinggi yaitu 34,96%. Kemudian pada bulan Februari, perilaku atau kondisi yang masuk ke dalam variabel PPE memiliki persentase paling tinggi yaitu 32,43%. Lalu untuk pada bulan Maret juga sama masuk ke dalam variabel PPE sebesar 26,09%. Lalu untuk bulan April
juga sama masuk ke variabel PPE sebesar 37,19%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PPE merupakan variabel yang paling banyak ditemukan dalam aturan keselamatan pada Caturulan 1 tahun 2022. Baik, kita akan masuk ke penutup. Untuk kesimpulannya, dari kategori tipe pelaporan yang paling banyak ditemukan adalah perilaku aman dengan persentase rata-rata paling besar, rata-rata sebesar lebih dari 80% di setiap bulannya, yaitu Januari hingga April. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa para pegawai Departemen PDWN PTX memiliki pemahaman yang cukup baik tentang praktik keselamatan kerja pada Caturulan 1. Lebih lanjut, jika dikerucutkan analisisnya, tipe pelaporan perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman paling banyak ditemukan pada bulan April, di mana jenis perilaku yang tidak aman adalah improper lifting atau pengangkatan atau pemuatan yang tidak tepat, dan jenis kondisi yang tidak amannya adalah faktor cuaca atau jalan. Lalu untuk kemungkinan kejadian yang paling banyak terjadi adalah terjatuh atau terperangkap, dengan alasan tidak aman tertingginya adalah lack of awareness atau kurang kesadaran. Kemudian berdasarkan aturan keselamatan, variabel PPM memiliki persentase paling besar. Ini berarti tindakan-tindakan dilakukan oleh pegawai Departemen PDWN PTX didominasi oleh kejadian yang berhubungan dengan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Berdasarkan kesimpulan di atas, saya memberikan saran yaitu peningkatan pelatihan dan kesadaran keselamatan, di mana fokus pada pelatihan yang efektif mengenai penggunaan yang benar dan konsisten peralatan pelindung diri atau APD, kemudian identifikasi bahaya dan pentingnya mengikuti prosedur keselamatan. Kemudian dapat dilakukan audit dan evaluasi kondisi tidak aman terhadap kondisi tidak aman yang sering terjadi, seperti contohnya faktor cuaca atau jalan. Kemudian dapat ambil tindakan pencegahan yang sesuai. Dan yang terakhir, mendorong pelaporan dan penghargaan keselamatan, seperti dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong aktivitas pelaporan keselamatan secara proaktif dari seluruh pegawai. Selain itu, dapat diberikan penghargaan dan apresiasi kepada individu atau tim yang konsisten mematuhi aturan keselamatan, melaporkan potensi bahaya, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, dari akhirnya dimaksimalkan hanya di deskriptifnya ya sudah nggak. Tapi nanti kalau Anda memang ini mau dilanjutkan, mungkin ada coba munculkan, karena di statistik kan analisis nggak cuma deskriptif ya. Jadi yang inferensial juga banyak sekali metode yang bisa dilakukan, tapi oke lah untuk kepentingan KP ini mungkin cukup ini. Terus untuk ini juga sama ya, nanti nilai yang dari sana sudah ada ya? Kemarin saya baru mengirim laporannya Pak, dan untuk sama laporannya, form penilaiannya, dan untuk form penilaiannya masih diproses, mungkin belum dikirim ke saya soalnya. Ya oke, jadi nanti ya sementara Anda kirim yang final itu, yang laporan final sama ini, terus sama nanti nunggu nilainya, sama form nilai yang harus saya lakukan ya, nanti dikirim dulu nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu yang sana sudah ngirim itu, karena nanti saya akan menggabung dari itu jadi nilai akhir kan itu. Iya Pak. Untuk final ini. Tapi untuk presentasi saya kira sudah cukup, memang ya akhirnya maksimalnya hanya ini ya nggak apa-apa, jadi hanya deskriptif karena situasinya yang nggak memungkinkan ya udah. Mungkin sementara udah cukup, apa ada lagi yang ditanyakan? Izin konfirmasi Pak, berarti saya menunggu nilai dari perusahaan dulu ya Pak, baru kirim ke Bapak kan? Iya. Bersetelah file yang lainnya ya Pak? Ya kalau mungkin mereka masih ngasih masukan apa enggak, sekarang nanti direvisi kalau memang ada masukan ya, sebelum ngasih nilai. Kan Anda ngirim kan sudah laporannya ke sana kan? Sudah Pak. Ya nanti kan sana akan ini kan mesti kalau memang sudah langsung kirim nilai ya udah Anda tinggal kirim ke saya gitu. Baik Pak. Nanti saya untuk nilainya langsung saya kirimnya ke admin kan untuk ininya. Nanti Anda kan tinggal dapat nilai langsung keluar kan di master. Ya oke, sudah cukup? Sudah Pak. Untuk dari saya sudah cukup. Kalau sudah ya saya kira sudah cukup pertemuan hari ini. Jadi nanti untuk yang mungkin kalau ada teman-teman yang KP yang lain nanti silahkan saya akan gunakan tiap minggu kayak gini ya biar pantau. Maunya saya sih selama KP harusnya ikut memberikan toh online, jadi bisa dari mana aja kan itu. Nanti untuk pembelajaran yang KP yang berikutnya harapan saya sih selama KP pun ada komunikasi supaya bisa memaksimalkan hasilnya ini. Ini kan karena saya tahunya kan sudah berakhir gitu. Jadi ini mungkin untuk ke depan saya ingin ada evaluasi yang lebih baik lah itu. Baik, saya kira sudah cukup ya. Saya tutup ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Selesai.
Alhamdulillah. Ya Allah, aku seneng banget. Ya Allah, alhamdulillah nggak jadi di reschedule. Alhamdulillah. Real, aku tadi habis makan, nyemil, langsung minum. Panik. Aku tadi udah bener-bener baru nyalain lampu kamar mandi, tiba-tiba kok ada suara join. Aku mau nelpon kamu kan, terus kamu udah WA, ya udah berarti aman. Iya. Alhamdulillah ya Allah, kita tinggal kita kirim aja ke email. Ya makasih Dina. Alhamdulillah. Untuk Thank you-nya. Ya Allah, tuh seperjuangan banget. Alhamdulillah, makasih Alhamdulillah ya Din. Allah, aku nggak revisi lagi, ya udah, bye-bye. Bye.